Shalom. Ya, selamat sore. Puji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri katakan jangan tidur ya. Haleluya. Saya khotbah gak lama karena setelah ini kita akan sama-sama mengadakan doa, kita akan berdoa, kita percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dan ayat kesukaan kita semua ayat terakhir. Udah mau selesai, cepat kali ya. Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan masih ada dan saya juga rindu membawa saudara untuk senang menyembah Tuhan. Maka dari itu saya minta pemusik dan Pak Markus nanti standby ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa sih orang fasik? Saya tanya siapa? Orang fasik adalah orang yang munafik. Dia tahu firman, tapi dia gak mau melakukan firman. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah yang ngomong doang, kalau bahasanya itu omdo ya, tapi tidak melakukan. Itu adalah orang fasik. Dia berkata, jangan mencuri loh ya, tapi dia mencuri. Jangan pukul, tapi dia pukul, itu orang fasik. Dan dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Fasik, dosa. Yang terakhir, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ini siapa? Orang yang suka ngomong negatif. Dulu pernah dengar saudara kalimat jangan kalau berteman jangan pilih-pilih dengar. Pernah dengar kalimat itu? Kalau saya katakan Anda harus pilih-pilih teman. Loh kok bisa Pak? Karena teman saudara akan menentukan sukses saudara. Kalau saudara sedang berkumpul dengan orang yang ngomongnya negatif, yang selalu berkata nggak bisa itu, nggak mungkin itu, saudara akan mengalami nggak mungkin. Tapi kalau saudara akan bertemu dengan orang-orang yang positif, dia berkata, pasti bisa, bersama Yesus pasti bisa, pasti sembuh, pasti sehat. Saudara akan merasakan dampak positif, yang percaya katakan amin. Adik saya, Belinda Christina, juara MasterChef Indonesia season 11, waktu dia mau ikut audisi, dia tanya kepada saya, Ko Yoel, saya mau ikut, gimana ya? Saya katakan, ikut, kamu pasti bisa, kamu pasti juara. Saya katakan itu, karena saya percaya kepada adik saya. Dia tidak perlu mendengarkan omongan orang lain. Yang dia dengarkan dari orang tua, dari kakaknya, dia percaya dia didukung. Dan hanya dari dukungan itu saja. Dan pastinya ada juga orang-orang yang mendukung. Puji Tuhan dia bisa jadi juara. Jadi hari ini kalau saudara mau jadi juara, carilah teman-teman yang mendukung. Contoh nih, misalnya saudara berkata, saya mau usaha, mau berbisnis misalnya. Terus ada teman saudara bilang, ngimpi deh lo, gitu ya. Kalau saran saya jangan ditemenin itu bukan teman. Karena teman yang baik akan mendukung saudara. Percaya, pasti bisa. Saya dukung walaupun mungkin tidak mendukung dalam dana, dukung dalam doa. Nah orang-orang pencemooh ini akan menjatuhkan saudara. Tetapi kita mau berkumpul dengan orang-orang yang mendukung. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga perhatikan sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya Amin. Saudara tidak perlu dengarkan kata orang lain yang hanya menjatuhkan saudara. Saudara perlu dengarkan kata-kata firman. Kata-kata yang positif. Hari ini kalau saya melayani di mujizat kesembuhan, kalaupun secara realita kemungkinan ini tidak bisa sembuh, itu kata dunia. Tapi saya selalu kuatkan pasti sembuh dalam nama Yesus. Ya saudara. Saya percaya bahwa dia sanggup. Kalaupun pada akhirnya, beberapa kali saya melayani ada yang dipanggil Tuhan. Saya mau katakan, kalau dipanggil Tuhan dalam Yesus, sorga menjadi bagiannya. Saudara saya mau tanya, kenapa saudara disebut orang Kristen? Jawabannya adalah, karena saudara percaya Kristus Yesus. Nah sekarang kenapa saudara harus percaya Yesus? Saya jawab, semua ada jawabannya. Karena ketika kita mati atau meninggal, ada tempat selanjutnya, betul? Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Saudara mau masuk surga atau neraka? Surga dong. Cara ke surga melalui siapa? Yesus. Kenapa melalui Yesus? Saya jelaskan. Karena hanya Yesus yang dari surga turun ke dunia, ke bumi dan kembali lagi ke surga. Ada selain Yesus yang bisa turun dan naik lagi ke surga? Tidak ada. Dan itu ada dicatat dalam sejarah bahwa ada yang namanya Yesus
yang pernah disalib dan bangkit. Jadi saudara, kenapa kita jadi orang percaya? Bukan karena saudara lahir dari keluarga Kristen, bukan. Bukan karena saudara lagi tidak ada acara, saya ke gereja, tidak. Tetapi kita datang karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selain dia juru selamat, dia bisa menyembuhkan saudara dan saya. Saudara, saya mau bersaksi, biasanya kalau pendeta yang mujizat kesembuhan, gak bisa doakan dirinya sendiri, biasanya. Karena saya kedatangan seorang hamba Tuhan yang mengaku, saya kalau doa orang sembuh, tapi mata saya gak bisa sembuh gitu ya. Akhirnya dia minta tolong saya doakan, oke saya bantu doa, ya puji Tuhan sudah lebih enak. Nah saudara, saya menang atas 4 penyakit saudara. Saya manusia biasa loh, saya bisa sakit, tapi saya punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan saya. Saya menang atas 4 penyakit. Yang pertama, saya menang atas saudara pernah tahu namanya MAH, tahu MAH saudara? MAH itu di sini ya, betul ya, di daerah sini yang dimana kalau saudara telat makan sakit MAH, betul? Saudara puasa sakit MAH. Nah saya dulu itu sakit MAH saudara. Jadi kalau saya berpuasa nggak bisa, saya telat makan saya pernah sampai masuk rumah sakit. Tetapi suatu kali di gereja ada tantangan doa dan puasa. Ada tantangan doa dan puasa. Terus saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau mengalami mujizat dan saya mau bisa doa dan puasa. Singkat cerita, saudara apa yang terjadi? Saya coba puasa 12 jam, saudara. Dan puji Tuhan sampai hari ini, MAH saya sudah hilang. Bahkan saya puasa 3 hari berturut-turut bisa saudara. Terus ada saudara yang bertanya kepada saya, Pak tapi saya sakit MAH gimana? Nah di sini loh saudara, mungkin iman tiap orang beda. Kalau saya berani langsung 12 jam saya coba. Tapi kan mungkin ada yang tidak berani, ya enggak apa-apa. Sesuai dengan iman masing-masing. Saya kalau doakan orang yang sakit yang biasa minum obat ya, ada yang biasa tidur harus pakai obat, begitu sebagainya. Saya akan tantang, berani tidak untuk menghentikan obatnya. Rata-rata aduh enggak berani, nah ya enggak apa-apa. Karena tiap iman orang beda-beda. Satu sakit MAH. Yang kedua, mohon maaf saya ini ada namanya wasir saudara tahu, ambeien. Ya, jadi kalau saya makan pedas itu bisa keluar saudara, di lubang itu bisa keluar seperti darah tapi dia jadi mengeras begitu saudara. Saya pernah sampai level 4, jadi ada level 1, 2, 3, 4, level 4 saudara. Jadi tidak bisa masuk lagi karena kalau saya makan sambal saudara, mungkin saudara pernah tahu di Surabaya ada sambal terkenal, saya tidak bisa sebut mereknya karena tidak di endorse ya, sambal ibu-ibu. Itu kalau saya makan langsung saya tumpahkan satu dengan nasi putih dengan udang kriuknya itu saudara. Saya kalau habis makan keluar itu saudara. Tetapi suatu kali saya berdoa Tuhan saya percaya bisa sembuh, bisa sehat kembali dengan semula. Hilang saudara. Saya waktu mohon maaf duduk di toilet saudara. Waktu itu satu kali seperti hanya darah saja yang keluar dan sampai hari ini sudah gak kembali lagi. Yang ketiga saya pernah punya masalah dengan kepala saya. Jadi kepala saya gatal. Dan seperti ketombe tapi bukan ketombe saudara. Ternyata saya temukan bagaimana itu bisa sembuh. Hati yang gembira adalah obat. Banyak orang sakit karena stres. Nah supaya saudara gak stres saya kasih pertanyaan nih. Boleh ya? Saudara tahu nyamuk? Kenapa nyamuk suaranya gitu. Gitu. Kenapa saudara? Karena dia menghisap darah. Kalau dia menghisap bensin, trek. Nah itu saudara. Bersyukur ya nyamuk tidak hisap bensin. Kalau nyamuk hisap bensin bagaimana kita bisa tidur? Betul, di depan muka kita trek, betul ya? Nah itu saudara. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang keempat saudara, saya ini adalah survivor dari kalau saudara pernah dengar eksema atau eksim saudara. Jadi kulit saya itu luka. Ini puji Tuhan sudah bisa kembali seperti semula. Waktu itu jujur saya harus dibantu dengan obat luar dan dalam. Saya bersyukur punya istri yang menguatkan saya. Dia berkata, loh biasanya Koko ini doakan orang. Lah kok ini sendiri. Terus saya, oh iya ya iman saya bangkit saudara. Tuhan suatu kali saya lihat kepada obat saya berkata, ini terakhir saya minum obat, saya gak mau minum obat lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini mujizat itu masih terjadi. Nah beberapa kesempatan saya doakan orang susah tidur. Ya sudah kesekian kali saudara, 8 orang yang tidur harus pakai obat saudara. Dan saya katakan beberapa 3 diantaranya mengikuti instruksi saya, yang lain belum berani. 3 diantaranya hentikan obatnya sampai hari ini bisa tidur tanpa obat saudara. Karena saya mau kasih tahu itu obat bukan menyembuhkan itu. Tidak menyembuhkan itu. Bikin ketergantungan, dosisnya tambah naik. Saya bukan anti obat saudara, tetapi ada terkadang yang itu bukan menyembuhkan, itu hanya
hanya apa? Nambah-nambah doang gitu loh saudara. Tapi hari ini kita punya Tuhan Yesus dokter segala dokter, yang percaya katakan amin. Saya boleh minta tolong Pak Markus, kita nyanyi lagu ya. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara, milikilah suka untuk memuji menyembah nama Tuhan. Karena itu memberi kita kekuatan. Nah, saya mau masuk ke dalam kesaksian-kesaksian. Sebelum kita akan doa sama-sama, kalau ada saudara yang mau didoakan, saya dengan senang hati mendoakan saudara. Saudara, beberapa waktu lalu saya sempat overweight, ya, saya sempat 113 kilo saudara. Dan saya cek gula darah saya, dan puji Tuhan pada saat itu saya belum sampai pradiabetes maupun diabetes. Tetapi saya sadar saya masih punya istri dan saya punya anak yang dimana saya mau bersama-sama tua dengan istri dan anak saya. Saya 3 bulan diet sampai turun 35 kilo saudara. Dan kita boleh lihat videonya beberapa bulan lalu bagaimana kondisi tubuh saya saudara. Boleh ditampilkan? Ya ini saudara, 113 saudara ya. Sesak semuanya. Tapi puji Tuhan saya sadar akan pola hidup sehat sehingga saya terus ya boleh dihilangkan videonya. Selanjutnya saudara, anak saya tahun lalu sempat mengalami sakit saudara. Jadi di matanya itu muncul benjolan. Nah ini pentingnya kita harus dekat dengan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Saya tidak anti dokter saudara, saudara perlu kalau sakit cek dokter perlu saudara, sangat perlu karena mereka adalah ahli. Nah anak saya bawa ke dokter, dokter berkata apa? Pak, Bu, mohon maaf anak ibu dan anak bapak harus dioperasi matanya. Jadi ceritanya mata anak saya itu ada seperti benjolan. Sudah dikasih salep, ya, dikasih krim, 2 bulan bukan mengempis, mengembang dia. Tidak ada matanya, jadi bukan seperti bisul. Nah singkat cerita saya bawa ke dokter dan harus dioperasi, disitulah saya dengan istri bergandengan tangan kami bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya bersepakat dengan istri saya. Tuhan, kami sudah datang ke dokter, ada realita, ada satu fakta yang kami lihat, tapi kami punya Tuhan Yesus dokter segala dokter. Kami mohon Tuhan sembuhkan anak kami. Saya doa, boleh disiapkan videonya, ya nanti suaranya dikeluarkan ya. Saya doakan anak saya, matanya benjol saudara, ada bengkak. Boleh ditayangkan videonya, dipercepat saja, suaranya dikeluarkan ya. Tolong suaranya dikeluarkan. Nah ini saudara. Jadi benjol, bengkak matanya. Berapa bulan? 2 bulan dari Juli, Agustus sampai September. Lanjut. Ada suaranya? Nah, ditayangkan, di play ya. Sabtu, ya, di play. ketika malam kita doa. Dikencangkan lagi suaranya, lebih keras, tahun yang lebih keras. kedua pagi hari kelopak mata oil sembuh total mengempis tidak bersisa. Tuhan Nah, Yesus saudara. penyembuh, puji Tuhan. Jadi kempis. Haleluya. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat prosesnya. Terakhir saya boleh ada tayangkan rekam. videonya, disiapkan ya videonya. Kita akan sama-sama melihat videonya. Nah ini saudara, jadi ada bengkak di mata anak saya. Tidak ada matanya, tidak ada, kalau Di bisul kan Senin, ada 12 September, seperti jerawat ya. Ini tidak. Kita bawa ini videonya 10 September. 12 Tahun lalu, September saudara. kita bawa ke dokter anak. Hasilnya harus dilakukan tindakan operasi, itu bisa kelihatan mentolnya. Nah, saya doakan anak saya saudara. Kamis 14 kemarin saya September. pelayanan di Jember. Saya doa. Malam ini Oel mau tidur. Oel sempat kayak mau nangis ya. Berkembang sempurna, pintar dan cerdas, masa depan yang cerah. Mujizat berkat melimpah dari tubuh Oel. Juga Tuhan, Bapak berdoa buat matanya Oel sehat, sembuh, mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena sakit saudara sampai mau nangis, Haleluya. kasihan ya. Nah, Saya kalau tidak tega tangan saudara. matanya sendiri gimana? Tangan matanya gimana?
Gitu. Sudah sembuh, sudah sehat ya? Sudah apa? Sudah Iman, sudah sembuh, dia percaya. Doa lagi, dia Minta lagi, doa lagi. lagi. Tuhan Yesus, Bapak berdoa buat mata oil yang bendol, sudah kempes dalam nama Yesus, sudah sehat dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi, oil sudah sehat, matanya sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan tanggal 16 hilang saudara benjolannya. Siapa yang menyembuhkan? Ya, siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh Saya kasih percaya tepuk tangan Tuhan buat Yesus kemuliaan pasti nama Tuhan. menyembuhkan. Amin. Papa mama, kalau engkau punya anak, kau punya kuasa untuk mendoakan anak-anakmu. Iya. Jangan dimaki-maki terus anaknya, kasihan. Apalagi saya itu paling sedih kalau lihat orang tua jelekkan anaknya di depan orang. Loh itu anaknya sendiri loh. Saudara pernah, saya percaya di Pontianak nggak ada ya. Saya ceritain di Malang ya. Kalau di Malang saya cerita, itu di Pontianak. Loh iya loh. Bagaimanapun itu darah daging saudara, kok saudara jelekkan di depan orang itu gimana ya? Saya nggak habis pikir loh. Itu contoh orang tua dengan anak. Belum lagi suami dengan istri. Terkadang ada suami-suami yang istri-istri yang jelekkan suami di depan orang loh. Sedih loh hati saya. Ini Bapak tahu ini. Suami tidak berguna nih. Aduh Tuhan Yesus. Tidak boleh seperti itu. Karena ketika iman keluarga bersepakat, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Yang percaya katakan amin. Iya. Mungkin saudara boleh, suami saudara punya kekurangan, istri saudara punya kekurangan, anak saudara ada kekurangan. Tapi dengan kuasa doa Allah itu saudara mendukung keluarga saudara. Kalau bukan saudara siapa lagi? Maka saya sering doakan istri, anak saya. Ya. Selanjutnya saudara tahu amandel? Jadi di tenggorokan di dekat mulut itu ada amandel. Dan ada jemaat di Malang dia bengkak saudara amandelnya. Harusnya dioperasi dan lain sebagainya, tapi dia coba diobati saja, dia coba. Dan dia datang ke gereja di Malang saudara. Saya belum tumpang tangan saudara. Kalau di Alkitab itu ada cerita namanya bayangan Petrus. Saya baru berdiri di sebelahnya saja. Tiba-tiba benjolan itu mengempes saudara. Kita lihat amandel yang disembuhkan. Haleluya. Kita akan mendengar kesaksian dari namanya siapa? Angela. Angela boleh cerita sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana? Jadi sebelumnya itu malam kemarin, Ya. kebetulan tuh saya nggak bisa bernafas dihalangi dengan amandel Ya. yang membengkak. Bengkak. Nah, puji Tuhan waktu tadi malam menggunakan obat dari dokter Ya. sudah mengempes, tapi masih ada kayak ganjelan di mana amandel kanan ini membesar, Ya. masih tetapi sebelum Pastor Rio menghampiri saya, Ya, masih ibu sebelum saya mencoba kalian menelan. Iya. Hilang. Sudah hilang. Saya yakin, saya udah berkata kepada diri saya, Yes. Tuhan Yesus saya percaya dan sembuh. Puji Siapa Tuhan. yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ketika Anda mempraktekkan firman, saya belum tumpang tangan, Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Sehat selalu buat Angela. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, gereja Yestoya adalah gereja mujizat. Dan hanya terjadi kepada yang percaya. Selanjutnya saudara, ada seorang anak di Malang, dia pakai pisau dan jari tengahnya kena pisau saudara, kena tendonnya. Atau bisa dikatakan urat atau syarafnya begitu. Menurut dokter tidak bisa akan kembali ditekuk saudara. Sekali lagi, dokter boleh membuat diagnosa, enggak apa-apa memang ahli. Tetapi saya ingatkan bahwa kita punya dokter segala dokter yaitu namanya Tuhan Yesus. Yang membuat mustahil menjadi mungkin. Dan apa yang terjadi boleh ditampilkan, tendon yang disembuhkan. Shalom Jemaat Mega Church Betania Yestoya Malang. Hari ini setelah ibadah mujizat tanggal 6 Oktober 2024 hari Minggu, kita mendengar ada kesaksian kesembuhan dari seorang putra, namanya siapa? Harley juga bersama dengan ibunya. Ibunya Ibu Widuri, betul ya Bu ya? Nah, Harley boleh cerita, nanti juga Ibu akan tambahkan ya. Silakan, apa yang dialami, terus bagaimana? Oke, jadi pada tanggal 5 September lalu, aku itu saat praktek nanas itu tanganku kena pisau. Jadi hampir membuat orang tuaku kaget semua. Kena tendonnya. Lalu habis itu minggu berikutnya pernah didoakan Koyoal semoga cepat sembuh. Lalu minggu ketiganya itu udah dokter udah mencabut semua paku-paku di bagian sini dan puji Tuhan perintahnya dokter
udah bisa kena air, udah bisa melakukan aktivitas normal seperti Mungkin biasa. boleh ditunjukkan kepada jemaat Jadi ini yang awalnya ini kan tendonnya putus dan Iya, nggak boleh saudara ya. ditekuk. Sekarang Iya. udah bisa. bisa wow, dahsyat. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Harley? Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin Ibu Widuri mau menambahkan, silakan Ibu. Iya, jadi waktu itu dokter yang menangani Harley adalah spesialis bedah plastik. Baik. Jadi bukan hanya bedah gitu. Baik. Dokter sendiri juga dengan pengalamannya dia menyatakan bahwa resiko terburuk itu tidak bisa ruas ketiga tidak bisa dilipat gitu. Itu resiko baik. terburuk. Tapi ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi waktu kontrol kedua ininya sudah agak begini, kontrol udah bisa melipat gini gitu. Sebenarnya Harley mau kesaksian minggu kemarin, tapi kayaknya Pastor Yoel lagi sibuk, jadi nggak bisa ini gitu. Jadi ketemunya hari ini baru dan hari waktu ini. di luar tadi. Iya. Saya ketemu Harley, terus saya bilang, Harley gimana? Wah ini puji Tuhan, mujizat. Iya, Terus saya ajak gitu. kesaksian supaya Iya. jadi berkat bagi jemaat. Betul, Puji betul. Tuhan. Iya. Terima kasih Ibu Iya. Widuri, terima kasih Harley. Ya, terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, dokter segala dokter, bisa menyembuhkan. Sekali lagi boleh ditunjukkan Harley yang tadi katanya nggak bisa ditekuk menjadi bisa ditekuk dalam nama Ini Yesus. Karena tendonnya putus. Karena tendonnya putus, tapi bisa Ruas ditekuk. ketiga pun juga bisa melipat dengan normal. Wow, ruas ketiga bisa juga. Bisa ditekuk, Dahsyat. Bapak Ibu saudara, ya. Haleluya. Dahsyat. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan, bersama Yesus pasti bisa, dan mujizat kesembuhan masih terjadi sampai detik ini. Tuhan Yesus memberkati. Selalu andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, itu doa saya kemanapun saya melangkah, di Pontianak atau dimanapun saya melangkah, mujizat demi mujizat terus terjadi. Tadi siang kami berangkat ke rumah sakit saudara. Di Malang pun saya juga sudah mulai masuk ke rumah sakit. Kalau saudara mungkin ada yang sedang kerabat ada di rumah sakit, saya dengan senang hati akan melayani ya. Dan juga saya sedang agendakan di Malang untuk saya akan melakukan penginjilan di jalanan. Jadi orang-orang yang sakit di jalan-jalan saya akan mulai mendoakan mereka karena saya percaya Yesus juga mengasihi mereka. Memang dalam melayani mendoakan itu ada etikanya. Sebab kenapa? Saya suatu kali pernah saya lihat di gereja Malang ada seorang ibu jalan, mohon maaf kakinya agak, kalau bahasa Jawanya itu apa? Sengklek ya. Jadi jalan itu agak kayak susah ya. Nah saya menawarkan diri saya, Ibu mau saya doakan enggak? Supaya jalannya bisa lurus lagi, saya bilang begitu. Terus ibunya jawab apa? Oh enggak usah Pak, saya senang jalannya begini loh. Kaget saya. Sungguh aneh tapi nyata. Nah itu saudara. Memang ada, mungkin ada yang suka gitu ya sudah, saya hormati aja ya. Ada lagi saudara pemuda, putus cinta, putus nyawa lompat dari lantai 3. Sayang sekali saudara, kalau lantai 3 ya gak mati saudara, patah tulang. Akhirnya masuk rumah sakit saudara. Saya datang ke rumah sakit, saya sudah datang di depan ruangannya. Saya mau doakan, ternyata dikatakan, aduh maaf Pak anaknya gak mau didoakan. Ya sudah, saya pindah ke tempat yang lain, saya lanjut perjalanan ya. Sungguh aneh tapi nyata ada saudara. Ya, tapi saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Nah video selanjutnya saudara. Ada seorang bapak yang memiliki benjolan di punggungnya besar. Saya waktu doakan itu sebesar bakpao saudara. Besar segini kurang lebih ya. Dan dia sudah ke rumah sakit untuk dioperasi. Namun ditanya harganya mahal saudara. 45 sampai 50 juta kisaran harganya. Itu uangnya gak sedikit saudara. Tetapi dia ingat oh iya ya. Ada Tuhan Yesus, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia datang ke gereja saudara. Dan kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Benjolan yang disembuhkan. Puji nama Tuhan,
Shalom jemaat Mega Church Betania Setia Malang. Hari ini Minggu tanggal 20 Oktober setelah ibadah Raya 3, saya berjumpa dengan seorang bapak bernama Pak Andri. Dan kita akan mendengar apa kesaksian mujizat kesembuhan yang telah dialaminya. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah menyembuhkan benjolan di belakang saya, yang dimana saya harus operasi, tapi setelah saya menghadiri ibadah Revival. itu langsung dalam waktu paling lama seminggu itu udah hilang. Saya tidak perlu operasi lagi. Itu udah hilang semuanya. Jadi terima kasih. Hari ini benar-benar puncaknya, saya merasakan saya udah sembuh. Disembuhkan sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andri. Nanti kita akan melihat video karena saya akan dikirim videonya bagaimana proses-prosesnya juga pada saat malam ketika doa itu kita masih percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus, dokter segala dokter, tabib segala tabib. Dia bisa mengoperasi, dia bisa menyembuhkan kita. Dan tetap percaya, tetap setia, dan saya percaya sampai detik ini mujizat kesembuhan masih terjadi. Bersama Yesus pasti bisa, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini waktu dia datang, jadi bulan September ya. Saya rasakan betul di punggung sebelah kanannya. Benjolannya besar saudara, seperti Pak Paus. Nah, paus sebesar ini saudara, ini besar sekali. Lanjut. Dia sudah WA ke rumah sakit, nah ini WA-nya 45 sampai 50 juta biayanya operasinya. Tapi ternyata hilang lenyap saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sudah sembuh, hilang gratis lagi saudara. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Video terakhir sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ada seorang ibu datang jauh-jauh dari Samarinda ke Malang saudara. Dekat sini berarti kan, datang ke Malang. Dan dia kakinya sakit saudara. Jalan itu pertama tidak susah saudara, harus dibantu. Dipegangi oleh orang ya. Dan apa yang terjadi kita lihat sama-sama. Kaki lutut yang disembuhkan. Terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka. Bisa jalan sendiri saudara. Dan saya coba, ayo Bu, mau naik tangga ya Bu, saya coba ya. Dia mau coba. Nangis saudara, terharu dia. Loh bisa ya? Loh nangis dia. Karena sebelumnya gak bisa. Sudah sekian lama. Saya coba, ayo kita coba jongkok. Karena dia gak bisa jongkok sebelumnya saudara. Masih ada jalan. Terharu saya sampai hati saya tersentuh saudara karena haleluya. Ibu boleh bersaksi nama ibu siapa, sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana. Silakan Ibu. Saya dengan Ibu Endang Ya. dari Samarinda. Baik. Waktu pertama itu habis operasi kelenjar getah bening. Iya. Nah kayak mati rasa semua. Iya, tubuhnya ya. Tangan. Baik. Nah itu untuk jongkok, kalau sudah mau berdiri itu susah. Susah. Harus cari tempat pegangan yang Iya, betul-betul. Tapi puji Tuhan. Tapi hari ini, saat ini. Hari ini saya bisa berjalan dengan normal. Dan tadi bisa jongkok, kita coba jongkok. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Yuk kita jongkok sama-sama. 1, 2, 3. Lo bisa Bu. Boleh kameranya lebih detail biar ditunjukkan bagian lutut. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Endang, sehat selalu ya Ibu. Haleluya, haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saudara, mujizat itu bonus. Tapi yang utama saudara datang kepada sang pembuat mujizat yaitu Tuhan Yesus. Biar saudara tetap setia, tetap seperti pohon yang tidak layu. Saudara boleh menghadapi masalah. Saya mau katakan menjadi orang Kristen pasti ada masalah. Menjadi orang Kristen artinya hidupnya bukan lebih mudah. Kenapa? Karena kita pikul salib saudara. Kita pikul salib. Siap untuk dibenci oleh dunia.
Saudara kalau mau ngerasakan sensasinya, lihat Instagram, saya lihat kolom komentar saya. Banyak orang mencela Yesus, banyak orang memaki Yesus. Tetapi saya percaya, kenapa saya tetap setia dalam Yesus? Karena hanya Dia yang bisa bawa saya ke surga, yang lain gak bisa, saudara.